Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi nikmat sehat iman Islam. Tak lupa juga marilah kita panjatkan salawat serta salam kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ade Septian Darisman dari kelas S1 Manajemen A Reguler Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Cirebon. Di sini saya akan memaparkan materi tentang akhlak. Akhlak dalam bahasa Arab berasal dari kata huluk yang berarti tingkah laku, perangi atau tabiat. Secara terminologi, akhlak adalah tingkah laku seseorang yang didorong oleh sesuatu keinginan secara mendasar untuk melakukan sesuatu perbuatan. Sementara itu, menurut Imam Al-Ghazali, akhlak merupakan tingkah laku yang melekat pada diri seseorang yang dapat memicu perbuatan baik tanpa pertimbangan pikiran terlebih dahulu. Rasulullah SAW diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyempurnakan akhlak manusia. Pasalnya, akhlak merupakan salah satu pondasi penting untuk orang-orang yang beragama. Sehingga akhlak dan budi pekerti sangat dibutuhkan bagi setiap orang yang beragama dalam menjalani kehidupan di masyarakat. Akhlak merupakan sebuah sistem yang menetapkan tindakan dan pola sikap manusia dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Dalam ajaran agama Islam, sistem nilai tersebut merupakan sumber ijtihad sebagai salah satu metode berpikir secara Islami. Akhlak kejadian tindakan dan hubungan antara Allah, manusia, dan alam semesta. Menurut Imam Al-Ghazali, akhlak merupakan salah satu sifat yang tertanam dalam jiwa manusia yang dapat menghasilkan suatu perbuatan yang mudah dilakukan tanpa pertimbangan pemikiran lagi. Sementara itu, Nurdin Muslim mengatakan bahwa akhlak adalah sebuah sistem nilai pembinaan tindakan manusia yang ada di muka bumi. Adapun pengertian akhlak menurut Muslim Nurdin dibagi menjadi dua sudut pandang, yaitu suluk ajahriyah dan bataniyah. Suluk ajahriyah merupakan suatu cara pandang yang tampak hal-hal yang tampak di dalam diri sendiri, seperti tutur kata, tingkah laku, dan watak. Sementara itu, menurut sudut pandang bataniyah, akhlak adalah ilmu yang membahas berbagai masalah yang bersifat kejiwaan. Pengertian akhlak terpuji dan tercela. Akhlakul karimah. Akhlakul karimah atau disebut dengan akhlak yang terpuji merupakan salah satu golongan macam-macam akhlak yang harus dimiliki setiap umat muslim. Adapun contoh macam akhlak tersebut diantaranya sikap rela berkorban, jujur, sopan, santun, tawakal, adil, sabar, dan lain sebagainya. Sebagai umat muslim, sudah seharusnya kita selalu menjaga akhlakul karimah dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Yang kedua, akhlakul majmumah. Akhlakul majmumah atau akhlak tercela merupakan salah satu tindakan buruk yang harus kita hindari setiap manusia. Hal ini harus dijauhi karena akhlakul majmumah dapat mendatangkan mudarat bagi diri sendiri maupun orang lain. Contoh dari macam akhlakul majmumah yaitu sombong, iri dengki, takabur, ania, gibah, dan lain sebagainya. Sebagai orang muslim,
Sudah seharusnya kita menghindari akhlakul mazmumah atau akhlak tercela. Setiap muslim dianjurkan untuk memiliki akhlakul karimah atau akhlak yang terpuji. Bagi seseorang yang memiliki sikap tersebut, maka dapat mendatangkan manfaat bagi kehidupan sehari-hari maupun di akhirat nanti. Macam-macam akhlak terpuji. Yang pertama, dicintai Nabi Muhammad SAW. Keutamaan memiliki akhlakul karimah. Yang pertama ialah dicintai Rasulullah SAW. Disebutkan dalam sebuah hadis, seorang muslim yang memiliki sifat terpuji maka menjadi orang yang dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana dalam hadis berikut ini, Rasulullah SAW bersabda, orang yang paling saya cintai dan paling dekat dengan tempat saya kelak di hari kiamat adalah mereka yang memiliki akhlak mulia. Sementara orang yang paling saya benci dan tempatnya paling jauh dari saya kelak di hari kiamat adalah mereka yang keras dan rakus, suka menghina dan sombong. Hadis riwayat Tirmizi. Yang kedua, berat timbangannya di hari kiamat. Seorang muslim yang memiliki sikap akhlakul karimah di hari akhir kelak akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selain itu, setiap muslim yang memiliki akhlakul karimah juga dapat mencapai derajat seperti seorang yang berpuasa dan sholat. Hal ini sebagaimana dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, tidak ada sesuatu amalan yang jika diletakkan dalam timbangan lebih berat dari akhlak yang mulia. Sesungguhnya orang yang berakhlak mulia bisa menggapai derajat orang yang rajin puasa dan rajin sholat. Hadis riwayat Tirmizi. Cara untuk menumbuhkan akhlak terpuji. Dalam mewujudkan akhlak yang mulia sebagaimana sifat-sifat terpuji yang telah dijelaskan di atas, menurut Buya Hamka, ada beberapa kewajiban yang harus ditunaikan, antara lain membersihkan hati serta mensucikan hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Memperhatikan seluruh perintah dan larangan agama. Belajar melawan kehendak diri dan menaklukkan kepada kehendak Allah. Menegakkan persaudaraan di dalam Islam, menjadikan Nabi Muhammad sebagai suri tauladan dalam setiap bertingkah laku. Sekian pemaparan dari saya tentang akhlak, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.